Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Effendi dengan NIM 2205040033. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah sengketa perjanjian internasional. Baik, adapun judul yang saya ambil pada kali ini adalah penyelesaian batas laut teritorial, studi kasus batas laut teritorial segmen barat Indonesia dengan Singapura. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982. Begitu juga dengan Singapura telah meratifikasinya. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan diantaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku universal. Salah satu perubahan yang paling mencolok dalam konvensi ini adalah perubahan lebar laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil laut, yang artinya sebagian besar dari selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional berubah statusnya menjadi bagian laut teritorial, yang mana hak dan kewajiban negara pun akan mengalami perubahan. Sebagaimana menurut konvensi ini bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang memiliki negara pantai dengan kedaulatan penuh termasuk ruang udara di atasnya. Sedangkan wilayah laut lainnya seperti zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan lainnya negara pantai tidak mempunyai kedaulatan penuh. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan antara negara yang saling berbatasan dengan laut teritorial yang tidak mencapai lebarnya 24 mil laut. Itu pula yang dialami oleh negara Indonesia dan Malaysia. Garis batas laut teritorial Indonesia dan laut teritorial Singapura di Selat Singapura yang lebar lautnya kurang dari 15 mil laut merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura, yakni menjelaskan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat tersebut dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara, sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh negara Indonesia, yakni membuat perjanjian perbatasan laut dengan negara lain seperti dengan Malaysia pada tahun 1970, Papua Nugini pada tahun 1973. Dalam hal ini kedua negara tidak bisa memperoleh lebar lautnya sejauh 12 mil. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kedua negara melakukan perundingan seperti yang dimaksud dalam konvensi. Yang pertama adalah Perjanjian Perbatasan Indonesia-Malaysia. Perjanjian Perbatasan Indonesia-Malaysia masih terletak dalam Perjanjian Belanda Inggris tahun 1891 dan tahun 1928 yang merupakan produk perjanjian tertua yang masih memiliki berbagai kekurangan. Tidak seperti bentuk-bentuknya adalah traktat pada saat itu telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk agreement atau bukan treaty tahun 1915. Perjanjian Perbatasan Indonesia dan Malaysia menggunakan metode perbatasan alamiah atau natural boundary, yaitu dalam bentuk garis yang mengikuti punggung gunung atau pegunungan yang disebut watershed. Penetapan perbatasan alamiah memerlukan interpretasi lapangan yang lebih sedikit daripada perbatasan artifisial karena kelompok etnis serta eksplorasi sumber alam pada umumnya mengikuti bentuk-bentuk alamiah. Terhambatnya kemajuan-kemajuan perundingan perbatasan Indonesia-Malaysia berdasarkan Traktat 1891 banyak disebabkan oleh perbedaan interpretasi di lapangan. Meskipun ada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh persoalan kelompok etnis
Sedangkan perbatasan laut antara kedua negara antara lain telah dituangkan dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis laut wilayah kedua negara di Selat Malaka yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1971. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang pengesahan perjanjian tersebut di atas, dikatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia membawa konsekuensi adanya perubahan pada batas-batas wilayah khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga antara lainnya Malaysia. Sementara itu, pada bulan Agustus 1969, pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya dijadikan 12 mil laut yang diukur dari garis-garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 mengenai wilayah laut. Permasalahan garis pantai timbul terutama di wilayah laut sempit dan selat-selat di wilayah masing-masing negara, khususnya di Selat Malaka yang sempit, yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan garis-garis dasar Malaysia kurang dari 24 mil laut. Ketegasan garis pantai ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan hukum di laut teritorial masing-masing negara. Yang kedua, Perjanjian Perbatasan Indonesia Papua New Guinea. Perjanjian Perbatasan Indonesia Papua New Guinea diletakkan pada Traktat tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Dalam perjanjian ini ditetapkan 14 buah pilar perbatasan. 10 pilar-pilar perbatasan yang disisipkan ditetapkan dalam bentuk Memorandum of Understanding. Perjanjian tentang masalah perbatasan atau Border and Agreement Basic Agreement dapat diperbaharui setiap 5 tahun. Perjanjian ini telah diperbaharui pada tahun 1984 dan terakhir diperbaharui lagi tahun 1990 dan telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 39 tahun 90. Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea menggunakan metode perbatasan artifisial, yaitu dengan bentuk garis-garis lurus atau garis meridian, meskipun pada satu tempat terpaksa dikombinasi dengan perbatasan alamiah. Perbatasan artifisial tidak memerlukan interpretasi lapangan. Oleh karena itu, penetapannya di lapangan lebih mudah, meskipun perbatasan artifisial akan lebih banyak menimbulkan ekses negatif berkaitan dengan pemukiman etnis, persoalan sumber alam, aliran sungai, hak-hak tradisional, dan lainnya. Batas antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea sepanjang kurang lebih 800 km, yakni dimulai dari pantai selatan Pulau Irian di muara Sungai Benbeck, terus ke utara menuju Sungai Fly atau Salwek, terus ke pantai utara Pulau Irian. Perjanjian Perbatasan Indonesia Papua New Guinea merupakan perjanjian perbatasan yang modern karena memiliki kelengkapan-kelengkapan yang lebih baik daripada perjanjian-perjanjian lama, seperti berbagai perumusan substansi yang lebih lengkap untuk menghindari berbagai interpretasi yang berbeda. Perbatasan antara Indonesia Papua New Guinea telah memiliki produk hukum yang lengkap, yaitu selain perjanjian perbatasan fisik juga persetujuan penyelenggaraan perbatasan yang setiap 5 tahun diperbarui. Yang ketiga, proses teknik penyelesaian sengketa batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura. Dalam dekade pasca berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, secara faktual memang harus diakui telah membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut dunia. Dengan lahirnya konvensi ini mengakibatkan pengaturan-pengaturan yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Konvensi 82 ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan dan pengaturan yang telah ada sebelumnya, sehingga Konvensi 82 ini dapat diberlakukan secara universal. Di satu sisi, penerapan Konvensi Hukum Laut 82 ini membuat permasalahan hukum laut mendapat tempat yang jelas dan tegas. Namun di sisi lain, penerapan konvensi ini juga akan membuat negara-negara pantai berlomba-lomba untuk menentukan batas lautnya yang pada praktiknya sering menimbulkan sengketa.
Permasalahan yang sering terjadi dari awal berlakunya konvensi ini hingga saat ini sudah tercatat beberapa masalah delimitasi di laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Permasalahan batas laut teritorial ini juga dialami antara negara pantai bertetangga, yakni Indonesia dan Singapura. Tidak mau berlarut-larut dalam ketidakjelasan batas laut teritorialnya. Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah lama menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kedua negara mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik. Oleh sebab itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahan batas laut dengan membuat perjanjian penetapan batas laut teritorial di segmen barat. Hal ini merupakan bentuk niat baik kedua negara untuk menghindari terjadinya konflik perbatasan antar negara bertetangga. Adapun proses teknik perundingan penetapan batas laut teritorial di segmen barat tersebut dimulai pada tanggal 28 Februari 2005 melalui kedutaan masing-masing dengan membentuk tim negosiasi. Selain Kementerian Luar Negeri, penetapan batas laut teritorial segmen barat ini juga melibatkan tim teknis seperti Bako Sultanal, TNI Angkatan Laut, KPP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Dinas Hidrografi Oceanografi. Melalui perundingan yang menguras energi kedua negara dengan kedua tim negosiasi yang telah berunding sebanyak 8 kali putaran dalam kurun waktu 5 tahun, akhirnya menemukan kesepakatan antara tim teknis tentang pengukurannya batas-batasnya yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009, ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini adalah pemerintah Indonesia dan Singapura sebaiknya melakukan perundingan yang sama dengan negara-negara lain yang wilayah lautnya saling berbatasan sebagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara negara bertetangga dan tentunya juga supaya adanya kepastian hukum dalam kepemilikan hukum laut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.